أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita berkunjung, bergaul, terus duduk bersama-sama dengan orang-orang soleh? Terkadang kita bertanya, emangnya penting duduk bersama dengan orang-orang soleh? Kadzalik. Hakikatnya wal mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya kita duduk bersama dengan orang-orang soleh, berkunjung dengan orang-orang soleh, terus bersama-sama dengan orang soleh? Karena sabab daripada mereka-mereka orang soleh itu mampu untuk menarik hati kita sehingga kita ini yang tadinya jauh dari Allah sehingga dekat kepada Allah. Yang tadinya kita tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kita ini tidak mengerti akan apa-apa yang diajarkan baginda Rasul sehingga kita tahu dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang soleh itu saling kunjung mengunjungi orang yang soleh, sehingga mereka itu bahkan kenapa? Mereka mengambil akan keberkahan yang ada dalam diri orang-orang soleh yang lain. Sehingga mereka orang-orang soleh itu satu sama lain terkadang mereka tidak merasa dirinya lebih soleh. Di saat mereka berjumpa, mereka satu sama lain tidak merasa dirinya lebih soleh. Bahkan mereka saling satu sama lain saling merasa bahwasanya dirinya tidak ada amal soleh di saat dia bersama-sama dengan orang soleh, padahal dia soleh. Kadzalik. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Kadzalik, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i, imam madhab yang ibadahnya tidak bisa kita untuk ikut. Maksudnya tidak bisa sama, bukan tidak bisa mengikuti, maksud kita tidak akan bisa sama layaknya beliau, imam madhab, imam yang madhabnya kita ambil pada saat ini, yang kita laksanakan pada saat ini. Beliau pun mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan orang-orang soleh, walaupun aku sendiri bukan orang soleh. Kadzalik. Bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan keadaan kita? Kita bukan orang soleh, ibadah kita sedikit, amal ketaatan kita sedikit, baca Al-Quran kita sedikit, zikir kita sedikit, solat kita sedikit, tahajud kita sedikit, sunnah lain kita sedikit, sedekah kita hanya sedikit, sedekah kita masih hitung-hitungan. Mereka orang-orang soleh tidak ada istilah hitung-hitungan. Maka dari itu ilmu pentingnya kita untuk mencintai orang-orang soleh. Jangan kita sakiti, jangan kita hina, jangan kita fitnah, jangan kita ejek, apalagi sampai kita melukainya. Ayol mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal cinta, hal itulah nanti yang mengantarkan kita cinta kepada orang-orang soleh, mampu mengantarkan kita, menjadikan kita untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di alam akhirat yang tidak ada lagi kehinaan, tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kesedihan. Pada saat itu ilmu yang selalu dirahmati Allah, seandainya kita berada dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat telah mengatakan, an Anasin, riwayat yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atasnya, anna a'rabiyan gol, bahwasanya ada seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui ini orang yang tidak mengerti, ya, dia tidak mengerti akan agama Allah, akan Islam dia tidak mengerti, ya. Dia berkata li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Katanya,
Dia bertanya kepada Rasul, bertanya tentang kapan kiamat. Ini orang Arab Badui. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada pertanyaannya maka baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ma'adatta laha, memangnya apa yang kau miliki sehingga engkau bertanya hal itu? Ma'adatta laha, kata Rasul, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi daripada peristiwa kiamat itu? Qal, maka orang Arab Badui tadi mengatakan, hubballahi wa rasulihi, aku hanya memiliki cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul mendengar daripada jawaban orang Arab Badui tadi yang bertanya kepada beliau, qul anta ma'a man ahbabta, engkau bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah. Ya mukmin, artinya orang yang bertanya kepada Rasul tadi, orang Arab Badui tadi, dengan mengatakan dia hubballah wa rasulihi, aku hanya memiliki cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada engkau ya Rasulullah. Modalnya cintanya kepada Rasul, anta ma'aman ahbabta, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Mama Allah dalam hadis ini menjelaskan kepada kita sebegitu pentingnya mencintai orang-orang soleh sekalipun kita tidak pernah jumpa kepadanya. Di saat diceritakan tentang orang soleh, di saat kita diberitahukan tentang orang soleh, seharusnya perasaan cinta yang ada dalam diri kita, apalagi orang soleh itu berada di dekat kita, berada di lingkungan kita, berada di sekitar rumah kita, berada di kampung kita, harusnya kita mencintai mereka, bukan membenci mereka, bukan memfitnah mereka, bukan menghasad mereka, bukan mengiri kepada mereka, akan tetapi justru sebaliknya kita mesti mencintai, mengasihi, menyayangi, menyantuni, bahkan harta yang kita miliki berikan kepada mereka. Ya mukmin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh tidak pernah makan sendiri. Orang-orang soleh selalu didatangi orang-orang. Karena kenapa? Mereka itu menjadi nur Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu menjadi cahaya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu hamba-hamba Allah, menjadi penyampai risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang-orang soleh. Makanya rumah-rumah orang soleh, tempat tinggal orang soleh tidak pernah sepi daripada pengunjung atau tamu. Karena kenapa? Mereka bekal daripada anta ma'aman ahbabta, engkau bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Ya, makanya bahkan orang-orang yang datang ke tempat orang-orang soleh itu berharap keberkahan, berharap adanya doa, berharap adanya agar tersambung wasilah, ya, tawasul. Mereka itu bertawasul kepada orang-orang soleh. Makanya mereka cium tangannya, mereka duduk bersamanya, mereka rela memberikan hartanya untuk mereka orang-orang soleh. Mereka tidak perhitungan karena mereka yakin bahwasanya dengan sabab daripada mereka memberikan kepada orang soleh, mereka berkunjung kepada orang soleh, sabab itulah sampai apa menjadi amalan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mukmin yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara soal orang soleh, orang-orang soleh itu kita lihat Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habis, ada suatu cerita pada suatu ketika ada seseorang, ya, yang dia itu sukses, berhasil, ya, saudara kita Ubaidillah, yang insyaallah beliau juga menjadi sabab daripada da'i ilallah, ikhlas fiddin, dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ada cerita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu kedatangan daripada seorang murid, ya, yang mereka itu hendak menyalurkan, memberikan daripada uang yang berupa dolar. Itu kalau dirupiahkan, diceritakan oleh murid beliau sebanyak 300 juta. Ini dolarnya, ya. Apa kata beliau? Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, tidak, saya tidak perlu ini. Diberikan lagi, dipaksa lagi, tidak, saya tidak butuh ini. Diberikan lagi, dan akhirnya Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz menjawab, baik, saya terima, akan tapi ini akan saya gunakan untuk dakwah fisabilillah. Masya Allah. Tahu ya mukmin? Tahu apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya, pada saat si pemberi tadi sudah pulang, ya,
Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bersama dengan rombongan dalam satu perjalanan, jumpalah beliau dengan satu buah masjid, ya. Diperintahkan uang yang diberikan tadi berupa dolar tadi kepada seseorang untuk turun kepada masjid, ke dalam masjid, dan diperintahkan oleh Habib Umar untuk memasukkan semua uang tadi ke dalam masjid, memberikan kepada masjid. Tentunya di masjid tidak ada orang, hanya ada kotak wakaf infak, ya. Kemudian si murid memasukkannya semua satu persatu karena tidak muat, ya kan? Dimasukin satu persatu, lama sambil netes air mata yang memasukkan uang ke dalam kotak infak tadi. Masya Allah, dia menjumpai sosok alim, sosok ulama, ya, yang dititipkan harta benda tidak untuk isi perutnya, tidak untuk membuat dirinya kaya, untuk kepentingan dirinya, akan tapi dia salurkan kepada orang lain, kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad, kepada kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz juga dikatakan, tidaklah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kecuali di setiap harinya beliau pasti menerima tamu di dalam rumahnya atau di rumahnya atau berkunjung kepadanya. Bahkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu selalu memberikan kambing. Jadi dia potong kambing dan dia berikan kepada tamu-tamu yang berkunjung di Tarim. Maka setiap hari beliau lakukan. Jadi harta yang kita berikan kepada orang soleh, modal cinta kita kepada mereka, kita berikan kepada mereka, itu sampai kepada umat Nabi Muhammad. Mereka tidak makan sendiri, ya saudara Ubay, tidak makan sendiri orang-orang soleh. Kita salurkan kepada mereka. Kita cinta, modal cinta, karena kita cinta tadi, ya, harta yang kita berikan kepada mereka itu tidak untuk mereka sendiri. Ada seorang habib, seorang ulama, khusus di Indonesia ini ada Habib Anis. Beliau itu tidaklah di setiap harinya mesti ada tamu dalam rumahnya. Apa kata beliau? Aku pusing, katanya, kalau tidak ada tamu yang berkunjung ke rumahku dalam satu hari. Masya Allah, agadal mu'min. Atau beliau mengatakan, sekalipun ada 100 tamu yang hendak berkunjung ke rumahku, aku akan persiapkan. Kan, tapi kalau sudah lebih dari 100 tamu, kasih tahu dulu kepadaku, karena aku hendak mempersiapkan. Ini ulama. Ada lagi seorang habaib, ya, itu demi untuk memberikan tamu yang hendak berkunjung kepadanya, dia rela menjual hartanya, menjual mobilnya. Ini ulama. Ada lagi seorang habaib, contoh seperti Habib Mundir sendiri bin Bod Al-Musawwah. Di saat beliau hendak kedatangan daripada gurunya, beliau membeli satu buah mobil Toyota Alphard, ya, hanya terkhusus untuk menyambut kedatangan gurunya, tamu agung. Mereka orang-orang soleh, menghargai orang-orang soleh. Bayangkan, mereka orang-orang soleh, menghargai orang soleh dan memanfaatkan hartanya untuk orang soleh. Mereka cinta, mencintai al-mu'min. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang soleh, kita jauh dari orang soleh, kita jauh dari ketaatan, tapi kita tidak cinta kepada orang soleh. Modal kita hanya satu, yaitu cinta kepada orang-orang soleh. Ya, kalau kita cinta selain daripada orang soleh, karena kenapa? Nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai kelak di yaumul akhirah. Kepada siapa kita mencintai? Kepada mereka lah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi barisan bersama-sama mereka. Ya mukmin, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita mencintai orang soleh, ya. Tidaklah satu kampung itu karena aman karena ada orang solehnya, karena ada orang soleh di dalam kampung itu, makanya kampung itu menjadi aman, sejahtera, sentosa, ya, makmur. Yang kedua, karena adanya anak-anak bayi. Kemudian yang ketiga, karena adanya binatang ternak. Seandainya tiga ini sudah tidak ada lagi, kehancuran akan menanti ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi, di sebelah kami ada saudara Ubaidillah yang insyaallah beliau salah satu daripada da'i ilallah yang insyaallah. Karena dakwah itu bukan semata-mata ceramah, ya. Dakwah itu bukan semata-mata kita ngomong, tapi dakwah itu mengajak.
bisa jadi karena pandangan orang melihat kita, bisa jadi karena akhlak kita, bisa jadi karena kebaikan kita kepada orang. Hal itulah yang menjadikan sebab kita dakwah, mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fakir radhiyallahu a'lafu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.